Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat tumbuh bahagia, kita ketemu lagi ya di acara Ngobras. Setelah 1 bulan nggak ketemu, alhamdulillah di akhir weekend yang cerah ini kita bisa ketemu lagi. Untuk sobat-sobat yang baru bergabung nih, baru join, izinkan saya sedikit ya memperkenalkan Temu Bahagia ini apa sih sebenarnya. Jadi Temu Bahagia ini sebuah layanan konseling untuk individu dan keluarga, dengan saya sebagai konselor didampingi oleh partner saya ya, yaitu suami saya. Kita mengelola bersama layanan ini, yang kami tangani yaitu eh, area pengenalan diri atau finding me, kemudian marriage counseling, finding you, dan finding us itu family therapy. Lalu berbagai yang sudah dilakukan yaitu membantu teman-teman kembali terkoneksi dengan dirinya, kemudian memperbaiki hubungan dengan pasangan dan juga dengan keluarga. Nah, terapi-terapi yang digunakan yaitu self hipnoterapi, dan saat ini yang akan kita bahas yaitu sholat khusyuk ya. Sebelum merunning terapi-terapi tersebut, sebetulnya tunasnya, titik tumbuh awalnya tumbuh bahagia itu dari buku saya yang pertama, yaitu ini ya, Bahagia Ketika Ikhlas. Jadi sebenarnya tools yang paling awal itu adalah terapi ikhlas, cuma memang belum create ulang ya, ini bukunya belum dikemas ulang, yang dibuat struktur yang lebih rapih. Tapi memang terapi-terapi yang sudah dilakukan selama ini combine juga dengan terapi ikhlas tadi. Oke, sekian ya sedikit perkenalan tentang layanan Temu Bahagia. Dan untuk sore ini, untuk yang belum tahu nih, tanggal 10 Oktober kemarin diperingati oleh WHO ya sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Dengan tema tahun ini yaitu prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, sejatinya setiap kita itu kan bekerja ya, entah itu bahkan peran istri ya, misal yang memilih untuk di rumah pun dia bekerja, peran istri, peran ibu, peran ayah gitu ya, dan peran-peran di luar itu juga semuanya bekerja. Lalu bagaimana ya tools sholat khusyuk ini agar bisa memberikan pengaruh ya kepada kesehatan mental kita. Sebenarnya sholat itu kan sudah dilakukan sehari-hari ya, tapi gimana nih supaya impact-nya itu sebegitu dahsyatnya ya, yang sudah kita lakukan sehari-hari ternyata pengaruh juga nih ke kesehatan mental. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita invite saja partner saya sore ini ya, yaitu Bapak Roni Mulyahardi. Background beliau yaitu sehari-hari bekerja sebagai programmer, namun sekarang sedang mengambil magister psikologi dan konseling Islam. Oke, saya invite dulu ya. Assalamualaikum. Sudah masuk belum?
Ini saya sudah masuk belum ya? Coba sebentar. Tidak kedengeran ya? Coba tanpa ini dulu. Bentar, jadi gelap, tidak kelihatan apapun. Kayaknya ada masalah. Saya kayaknya harus restart dulu ini kayaknya ya. Iya, suara dari sananya nggak masuk. Keluar dulu sebentar ya.
Nah, itu udah suara ya. Coba. Itu nggak ada suara. Bentar. Saya ke situ kali ya. Kali ini ada. Kalau suara Ini ada sekarang. Ada sekarang. ada. Oke. Nah, Biasanya lancar Bismillah. aja nih ya, bentuk nih. Latihan Ridho ini, latihan Ridho. Tes. Acceptance. Ya, masuk. Suara aku masuk ya? Masuk sekarang. Bentar, di apanya sekarang yang nggak jelas nih. Tes. Masuk. Suara saya masuk. Masuk sih. Masuk, ya. Ya udah. Oke. Tadi saya yang panjang ngomong duluan, Pak. Udah aman tapi ya? Jadi saya nggak. Udah bisa dimulai. Insya Allah. Oke. Iya, tadi udah dikasih prolog, Kak. Sholat itu kan sebenarnya dilakukan setiap hari dan sebenarnya bisa memberikan efek terapi gitu ya. Cuma kebanyakan orang atau bisa juga kita berdua gitu ya, sering apa sih namanya tidak mendapatkan manfaatnya gitu. Nah, kebetulan momennya ini kan pas Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober kemarin. Jadi kita coba menggaungkan gitu ya, betapa sholat itu menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesehatan mental. Ya, gimana Pak? Bisa dimulai dari yang paling mudah. Ya mungkin dari dulu ya, apa namanya? Saya mulai dari Assalamualaikum dulu. Terus. Iya. Assalamualaikum. Jadi sedikit aciwa ya. Nah, itu salah satu contoh ya, implementasi ridho. Jadi kita ketika ada masalah tuh, ya udah kita terima aja kondisinya, tetap tenang dan terus mencari solusi, mendapatkan yang ikhtiar terbaik gitu ya. Nah, langsung ke diskusi. Mungkin kita sepakati dulu apa itu sehat mental ya. Kalau saya sih lupa teorinya mah, cuman logika aja gitu. Kalau kesehatan fisik aja kan ada berapa tingkat ya. Misalnya kita ketemu seorang terus kita tanya apa kabar, sehat? Nah, bisa jawab sehat gitu. Dari sisi fisik kan juga ada macam-macam, misalkan sekedar tidak sakit, sekedar bisa jalan itu mungkin udah dibilang sehat. Tapi mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi gitu. Bahkan ada yang mendefinisikan sebagai apa namanya, endurance atau ketahanan fisik itu apa ya, lupa. Jadi selain tidak sakit juga ibaratnya tahan lah, misalkan tidak mudah lelah, terus tidak mudah sakit kalau misalkan lagi musim cuaca yang tidak baik misalkan, atau banyak apa namanya, banyak yang sakit di sekitar kita, tapi kita kalau kesehatan fisik kita bagus, maka tingkat kesehatan fisiknya juga tinggi. Nah, analogi seperti dari itu, kesehatan mental berarti minimal tidak, ini lebih kompleks sih menurut saya. Bisa dibilang mungkin tidak sakit, pun tidak semudah itu. Gitu. Nah, lebih baik lagi ketika misalnya kita tahan terhadap berbagai ujian gitu ya, tahan terhadap berbagai gangguan. Gitu ya. Mungkin kalau di dunia kerja tadi kan, khususnya di dunia kerja, peranan kita lah di kehidupan ini ya, mau di rumah mau di kantor gitu.
Nah itu kan ada tekanan gitu ya, ada tuntutan, ada misalkan lingkungan yang mungkin tidak terlalu support atau target yang tidak terlalu masuk akal misalkan, atau gangguan di perjalanan sebagainya. Nah, itu semakin sehat mental kita kan, semua itu tidak menjadikan kita sakit secara mental. Nah kira-kira kan gitu ya. Mungkin ada sebelum berlanjut ada yang mau ditambahkan nggak dari sisi kesehatan, definisi kesehatan mental atau ciri-ciri kesehatan mental? Iya sih, tadi kan saya udah lumayan banyak tuh sharing di awal, jadi yang Bapak udah melengkapi ya. Iya benar sih, yang namanya sehat mental bukan sekedar tidak sakit gitu ya, tapi harus lebih dari itu gitu ya, hidup yang berkualitas gitu ya. Kalau cuma sekedar tidak sakit mah ya apa sih namanya ya, hidup tuh seperti robot gitu jadinya Pak ya. Kayak menjalani kewajiban tapi kita tidak menghayati apa yang sedang kita jalani, itu kan nggak enak ya Pak ya. Sebentar Pak, ini ada yang komen nggak kedengar suaranya katanya. Sebentar. Teh Yuna, Punten, apakah sekarang suaranya sudah jelas? Oh, yang lain nih yang baru join juga ada siapa ini? Just Call Me Jana, Sriwidya, lalu siapa lagi tadi ya? Apakah sudah jelas suaranya? Oh jelas, alhamdulillah. Ya, terima kasih feedbacknya. Ya, ada Mbak Elba, Mbak Yule. Terima kasih ya sudah join. Oke Pak, lanjut lagi. Jadi tadi sudah sharingkan oleh Pak Roni, katanya sehat mental itu bukan sekedar tidak sakit gitu ya, tapi harus lebih dari itu, bahwa kita kalau yang saya tadi disebutkan di prolog bisa optimum gitu ya Pak, semua potensi kita gitu loh. Kalau di kerjaan kita bisa apa sih namanya Pak, all out gitu ya Pak ya, atau fokus gitu ya bekerjanya. Ya, mangga Pak dilanjut lagi. Nah, ya satu lagi yang penting, ini pengaruh ke target dalam kehidupan gitu ya. Kadang ada orang yang mendefinisikan sehat mental atau kebahagiaan itu ya, dengan kondisi mental yang selalu senang, selalu bahagia. Jadi mengejarnya itu senang, semakin banyak senang semakin bahagia gitu ibaratnya gitu. Nah itu saya tidak banyak. Ya kali ini mungkin tidak perlu kita bahas banyak tentang ini gitu ya, bahwa definisi seperti itu tuh tidak tepat gitu ya, bahwa kehidupan ini sebenarnya sesuatu yang tidak tidak efektif kalau kita targetnya seperti itu. Karena kenyataannya memang dunia ini memang secara bahkan realita bisa kita lihat itu tempat yang harus struggle gitu ya. Semakin kita terlalu mengejar kesenangannya saja, semakin justru akan penderitaan lah ya, akan justru diperoleh ya. Walaupun misalkan keadaan secara fisiknya baik-baik saja, misalkan dengan kemewahan yang dipunyai dan sebagainya. Tapi ketika hanya fokus mengejarnya seperti itu, justru nanti masalah mental yang muncul. Nah, jadi sehat mental yang dimaksud di sini adalah saya mau pinjam definisi bahagia yang atau semacam kriteria lah bahagia yang saya peroleh dari suatu referensi dari Dr. Fahrul Faiz. Kenapa saya pakai ini? Karena menurut saya mudah mengukurnya gitu ya. Nah, jadi kriterianya itu pertama, tidak khawatir dengan masa depan, terus tidak bersedih dengan masa lalu gitu, dan menikmati proses saat ini. Nah, tentu di dunia kerja itu sangat relevan ya. Kalau kita bisa menikmati proses pekerjaannya itu, tentu udah jelas lah kita jadi bisa menikmati pekerjaan tersebut.
secara Ines pun akan sangat relate lah gitu ya, sangat berkaitan gitu. Dan ini juga sering diulang cerita ini di dalam Al-Quran gitu ya, bahwa apa namanya manfaat apa istilahnya ya, bahwa kalau kita mengikuti jalan yang lurus gitu, itu akan mendapatkan 2 poin tadi. Jadi orang-orang beriman itu akan tidak takut kepada masa depan dan tidak terlalu bersedih dengan masa lalu gitu ya. Tentu kalau kita kira sesuatu yang berharga itu pasti bersedih, tapi yang ya saat itu aja, kita tidak menjadi terus-terusan. Misalnya kita lagi kerja masih ingat peristiwa 3 tahun yang lalu misalnya, seperti itu. Jadi kita dengan segala peristiwa seperti itu kita bisa dengan sehat mental, kita lebih cepat mengambil hikmahnya misalnya. Nah, 3 ya, sedangkan menikmati proses, saya pikir itu sangat berkaitan erat dengan bukan karena enaknya sih, tapi karena jadi dari berbagai buku psikologi, yang paling membuat kita bisa menikmati proses itu adalah meaningnya gitu. Apa sih yang kita kerjakan ini gitu, apa artinya buat misalkan kehidupan gitu, buat impactnya ke misalkan keluarga misalnya, seperti itu. Jadi pernah ada penelitian yang istilahnya mempelajari, nah singkatnya karena saya lupa singkatnya itu, ketika sesuatu, jadi dia membandingkan orang yang dikasih uang, jadi ada pekerjaan, orangnya dikasih uang, awalnya senang, tapi begitu dibilang si apa yang dia kerjakan itu dirusak gitu ya, itu langsung sedih gitu. Jadi hasil akhir penelitian itu ternyata orang itu akan lebih bahagia terhadap yang dia kerjakan ketika tahu bahwa yang dia kerjakan itu akan mempunyai manfaat buat orang lain gitu. Jadi banyaklah bisa dicari di YouTube juga, bahwa yang paling mudah membuat yang paling jelas membuat bahagia itu adalah ketika kita tahu apa yang kita kerjakan itu bermanfaat buat orang lain. Jadi misalkan alih-alih kita, kalau ditanya misalkan kamu kerjaannya apa, misalkan, oh saya kerjaannya guru. Nah, kalau hanya berkata guru gitu, itu tidak misalkan efeknya kurang dibanding kalau dia menjawab dengan saya menyiapkan generasi masa depan. Nah, jadi kesimpulan saya itu life meaning itu memang sangat penting. Nah, kalau di teori psikologi ada namanya apa namanya logoterapi gitu ya. Nah, yang saya ingat dari logoterapi itu yang paling relate lah ke saya gitu ya, sebagai muslim itu, bahwa ketika kita tahu makna dari hidup ini gitu ya, maka kita tuh akan kuat menghadapi apapun hidup ini gitu. Nah, ya ini saya pikir sangat relevan lah dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu kan memang akan ketemu dengan ilmu pengetahuan atau sains yang netral gitu. Ya, jadi hasil penelitian manusia itu salah satunya menemukan bahwa ketika seseorang itu punya makna hidup dengan tepat gitu ya, ini kalau di sisi pengetahuan gitu ya, dia akan hidupnya itu akan lebih hidup gitu. Nah, mungkin nanti nyambung dengan akan menikmati proses, ya, menikmati hidup ini gitu. Ya, walaupun misalkan pas proses itu sendiri berat gitu misalkan gitu ya. Misalkan tadi jadi guru tuh, wah harus bersabar menghadapi murid misalkan. Kalau menjadi pedagang itu harus bersabar mendorong gerobaknya katakanlah gitu ya. Pokoknya dalam prosesnya itu banyak hal-hal yang sebenarnya
tidak mengenakan lah katakanlah, bukan sesuatu yang santai. Tapi ketika tahu bahwa makna dari yang dikerjakan itu tinggi gitu ya, itu dia akan menikmati prosesnya itu. Ya, tentu saja plus dengan skill. Makanya ini di dalam konsep kebahagiaan orang Jepang itu istilahnya ikigai gitu. Nah, sebelum lanjut mungkin ada yang mau tambahkan dulu. Kalau menurut Bu Rena gimana? Iya, tadi kan menambah wawasan ya tentang apa itu sehat mental, ternyata berkaitan dengan hidup yang lebih meaningful gitu ya. Nah, kembali ke tema live IG ngobras kita sore ini ya Pak ya, gimana nih supaya merasakan hidup yang lebih meaningful sehingga mental lebih sehat dengan bantuan sholat gitu, sholat khusyuk terutama ya. Kalau cuma sekedar sholat kan tidak memberi impact ya, tapi gimana sih menujunya khusyuk gitu ya. Sebenarnya kan kalau hidup itu bisa tercermin dari gimana kita sholat. Ibaratnya sholat itu kan lagi miniatur berlatih fokus gitu ya, berlatih untuk apa sih namanya, yaitu khusyuk itu ya. Nah mungkin nanti di kehidupan setelah selesai sholat gitu bisa latihannya itu diterapkan, diaplikasikan gitu, sehingga ya nyambung ke tujuan yang tadi, hidupnya jadi lebih meaningful, sehingga mentalnya lebih sehat, ketika bekerja lebih gigih gitu ya. Terutama kan bekerja itu nggak harus yang di kantor ya Pak ya, ibaratnya ibu rumah tangga atau istri pun bekerja gitu. Semua orang kan bekerja, kalau definisi Islam Khalifah itu kan bertugas itu bekerja gitu ya. Jadi semua orang itu bekerja dengan peran dan tugasnya masing-masing, tuh lebih enjoy gitu ya ketika merasa hidup ini lebih meaningful dengan bantuan sholat itu. Gimana nih Pak ininya, mulainya gitu ya, titik mulanya tuh gimana ya Pak? Sekarang langsung aja kita sambungkan dengan sholat khusyuknya ya. Sholat khusyuknya sendiri memang sudah ibaratnya dijanjikan atau di endorse atau apa ya istilahnya ya. Itu penting gitu kalau dalam agama Islam tuh ya. Misalkan dari sisi bahwa menegakkan sholat itu akan mencegah dari perbuatan buruk gitu ya. Di sisi lain juga di Al-Baqarah disebutkan bahwa minta tolonglah dengan sholat dan sabar. Itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah di sini sholat dan sabar dikaitkan gitu ya. Nah kebetulan tadi pagi dengar ceramah dari Ustaz Nauman, sabar itu sebenarnya maknanya adalah kuat gitu. Kuat dan tekun gitu. Misalkan kuat dalam menghadapi yang paling gampang memang yang paling jelas kuat menghadapi kesedihan. Tapi ada juga tekun. Nah, tekun. Nah, jadi itu tuh berat dan tekun dan kuat itu sesuatu yang berat kecuali buat orang yang khusyuk. Nah, dari berbagai tafsir itu tuh khusyuk di sini adalah ke sholatnya, tapi juga ke meminta pertolongannya. Jadi menjalani kehidupan dengan sabar itu juga berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, secara umum sebenarnya khusyuk dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, tapi juga katakanlah ibaratnya sholat ini adalah tempat-tempat di mana kita ngecas gitu, mengecas lagi kekuatan tadi supaya kita kuat dan tekun tadi. Makanya khusyuk ini dalam sholat ini sangat penting dan bahkan di beberapa hadis ditunjukkan bahwa Rasul itu istilahnya feelingnya itu dengan sholat gitu. Jadi ingin istilahnya santai atau ingin ngecas tadi gitu ya, itu dengan sholat. Tentu jadi membuat sesuatu yang penasaran lah gitu ya, kenapa ya sholat khusyuk ternyata sesuatu yang
bisa membuat healing gitu. Nah, sekarang saya kalau dari sisi Vicky atau dari sisi yang Islam mungkin bukan bidang saya yang terlalu ini gitu ya, terlalu kuat lah katakanlah gitu ya, masih banyak belajar. Nah, saya mau menambahkan dari sisi psikologinya lah gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu emang ada kaitannya sangat erat gitu antara teori-teori psikologi tentang kebahagiaan atau katakanlah ketangguhan secara mental gitu dengan sholat ini, karena di dalamnya mengajarkan hal yang mirip lah atau bisa dibilang sama. Nah, pertama dari bukan semua, banyak teknik terapi yang mendasarkan tekniknya kepada mindfulness gitu. Yang kedua terhadap penerimaan atau acceptance gitu. Nah, di sholat itu juga sangat meaning life meaning ya. Nah, jadi tiga ini tuh memang sangat dilatih di dalam sholat gitu. Jadi ketika kita khusyuk, maka tiga katakanlah otot mental atau otot mental ini atau komponen mental ini akan terasa gitu. Kemampuan mindfulness-nya, kemudian kemampuan acceptance-nya, dan life meaning-nya diingatkan kembali. Nah, kemudian bagaimana mencapai khusyuknya gitu ya. Nah, ini kalau menurut pengalaman gitu ya, pertama itu motivasi niat tadi gitu ya. Jadi niat dari sisi agama tentu jelas gitu ya. Nah, menurut saya sih boleh aja nih kita tambahkan motivasi, ternyata ada manfaat secara sehat mental gitu. Nah, nanti kita akan punya motivasi tambahan gitu ya, sehingga nanti spirit kita pun naik juga. Jadi saling meningkatkan gitu. Gimana, mau ini dulu nggak, mau dikomentar dulu nggak? Oh iya ya, jadi ketika tahu nih efeknya kepada kesehatan mental, kita makin semangat gitu ya Pak ya untuk lebih serius lagi nih menghayati sholat gitu ya Pak ya. Karena dengan kita menghayati sholat itu tuh kayak latihan untuk akhirnya menghayati hidup gitu ya. Dan akhirnya memiliki yaitu hidup yang lebih meaningful tadi gitu ya Pak ya. Oke, ada lagi yang baru join nih Pak, Mbak Teh Nurul. Siapa lagi tadi ya? Masya Allah ya, alhamdulillah banyak yang. Bang Nurul itu teman saya. Kayak. Saya pikir TP, soalnya Nurul kan biasanya perempuan. Oke, barangkali mau ada yang ditanyakan nih yang baru join. Kalau belum ada, berarti lanjut dulu Pak, mangga. Ya. Nah, kalau mau saya coba istilahnya sederhanakan, untuk mencapai khusyuk ini memang pertama life meaning pemahaman terhadap life meaning yang berdasarkan Islamnya itu memang harus kuat ya, mau tidak mau ya, pastilah itu ya. Sehingga ketika kita di dalam baca Al-Fatihah misalkan, itu kan sangat jelas kita diingatkan kembali, dan bagian pertama kita diingatkan kembali bahwa target kita itu bawa bekal untuk akhirat gitu. Nah, dengan pemahaman terhadap itu, kita harusnya akan menjadi tidak mudah terdistraksi gitu dengan berbagai masalah di kehidupan. Ada masalah yang memang harus diatasi, ada masalah yang bisa di skip, ada godaan yang bisa di skip, ada kenikmatan yang bisa kita nikmati secara halal, kita bisa seimbang lah dalam hal itu gitu kan. Jadi tadi saya mau mencoba memaparkan
yang secara sederhana, komponen apa yang bisa mencapai kehusuan dalam sholat gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi tadi adalah mindfulness-nya. Jadi kemampuan kita sadar terhadap atau fokus terhadap yang kita jalani. Nah, itu sangat menentukan kemampuan kita sholat khusyuk. Jadi bisa dibilang sholat khusyuk ini adalah barometer gitu, barometer sehat mental kita gitu. Ya barometer ya juga ini latihan gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi memang ngecas tadi kita memperkuat kembali otot-otot mental dan spiritual kita itu kalau sholat itu. Jadi kalau kita bersemangat, kita sebenarnya intinya sih mencari-cari cara sendiri sebenarnya. Kalau teknik secara masih secara mencapai suatu khusyuk itu udah banyak sih diuraikan. Ada yang mengutamakan misalkan bahwa kita akan menghadap Allah, sehingga ada ustadz yang bercerita bahwa dia sholatnya, kondisi sholat paling khusyuk adalah ketika dalam krisis ada kemungkinan mau meninggal. Gitu. Itu ternyata memang betul-betul jadi khusyuk gitu. Tapi kan macam-macam ya kondisi orang ya. Ada yang bisa jadi sehari-hari juga biasa-biasa aja gitu ya. Ada yang misalkan harus pakai baju yang bagus, istilahnya mengkondisikan gitu. Jadi bahwa si sholatnya jadi sesuatu yang spesial. Kalau dari sisi ajaran agama Islam, ada anjuran-anjuran seperti fokus gitu ke tempat sujud, matanya fokus ke tempat sujud. Nah, ini sangat relevan gitu ya dengan teori mindfulness, dengan bagaimana kita mengarahkan fokus kita ke suatu titik. Nah, itu sama seperti itu. Dan kemudian masih mindfulness, ada juga ajaran Islamnya menyebutkan bahwa kita harus tumaninah gitu, harus relax. Nah, jadi kita melatih kerileksan kita, ketenangan kita, ya minimal dalam sholat gitu ibaratnya. Atau katakanlah, misalnya kita lagi gerasa gerusu gitu ya, kita usahakan pas sholat mah tenang gitu katakan, sehingga nanti efeknya harapannya menjalar ke kehidupan gitu. Nah, ketika kita misalkan tidak mencapai itu, nah kita ibaratnya akan perlu melakukan istilahnya pengecekan lah gitu. Misalkan kita tidak tenang karena ada masalah yang mau kita hadapi. Nah, itu kita setelah sholat kita bisa cek nih kenapa ya kita tidak tenang gitu. Jadi bisa dibilang sholat ini menjadi barometer nih gitu, ngecek ya gitu, pengecekan. Jadi ibaratnya sebelum ke keadaan yang lebih buruk, kita bisa ngecek juga, kalau tadi kita nggak khusyuk gara-gara ini gitu, berarti ada sangat mungkin bahwa kita ada kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu. Nanti baru kita cek tuh. Nah, misalkan kalau di psikologinya bisa dicek secara teknik CBT gitu ya, cognitive cek, misalkan apakah ada pemikiran yang salah atau ada trauma yang ke-trigger misalkan. Nah, itu bisa merupakan istilahnya pengecekan yang secara tidak langsung gitu. Kalau tidak langsung. Iya. Oh, jadi ini ya Pak, untuk lebih optimal lagi bisa pakai bantuan tools yang lain gitu ya, tools yang memang di psikologi gitu ya, supaya misal nih punya trigger, punya luka batin, bisa pakai terapi yang ada di psikologi kayak CBT atau SEF atau hipnoterapi gitu ya. Nah, dengan itu kan menjadi ibaratnya terkonsentrasi itu ya, gitu ketemu si jenis luka batinnya apa, lalu pas sholat ini bisa benar-benar difokuskan gitu ya, akhirnya luruh dengan sempurna gitu ya, dengan dibantu dengan gerakan-gerakan sholat itu. Ini baru yang tadi kan di awal baru Al-Fatihah nih, belum ke yang lain-lainnya ya Pak ya.
Ya. Terus gimana lanjut Pak? Nah, itu memang sangat kaya ya. Al-Fatihah ya sudah jelas lah dari sisi life meaning bahwa kita akan menghadap. Ya. Kemudian kita berserah diri gitu ya. Minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian kita diingatkan kembali jalan lurus itu apa. Gitu. Kemudian ada baca Quran, jelas ya di dalam Quran itu merupakan inspirasi lah. Bahkan ketika kita hidup rasa rusuh gitu ya, bingung gitu, atau tekanan sosial sebagainya, kan kalau baca wal asri kita jadi insya Allah jadi tenang lagi ya kalau dihayati gitu ya. Oh ternyata target hidup kita sebenarnya ini doang, ibarat dalam tanda kutip doangnya ya. Tapi maksudnya kalau kita tahu target kan jadi lebih tidak mudah terdistraksi, tidak mudah terseret gitu ya, sehingga kita akan lebih efektif gitu kan ya. Nah itu dari sisi Quran. Nah kemudian takutnya waktu ini ya saya agak cepat mungkin. Kemudian dari sisi ruku, nah di ruku ini segala macam kesehatan mental akan terbentuk nih kalau kita bisa menghayati ruku ini ya. Pertama kita kan menyadari kebesaran Allah, kita juga berterima kasih dalam situ tuh, menyadari juga kemahsucian Allah gitu ya. Jadi kita pasrah. Nah sangat relate dengan konsep psikologi tadi, penerimaan, acceptance gitu. Kita ridho dengan apa yang kita hadapi di dunia ini, dalam kehidupan ini. Ketika ridho, ya kita berusaha dengan ikhtiar yang sebaik-baiknya, tapi tidak tidak khawatir dengan hasil gitu, tidak khawatir dengan target. Pokoknya ada masalah ridho dulu. Apa nih yang bisa kita kerjakan? Udah kita kerjakan, kita menerima pekerjaan dari Allah ini, karena setiap pekerjaan itu dari Allah sebenarnya. Kemudian berdoa gitu ya, minta ampun. Nah ini dan kita apa istilahnya bukan mengecilkan, apa istilahnya itu menyadari bahwa kita tuh lemah gitu. Sehingga kita memohon pertolongan. Nah semuanya dalam ruku ini gitu, dengan fokus ke maha besar Allah gitu. Nah jadi sangat kelihatan kan bahwa relevansi ruku dengan kesehatan mental. Nah lanjut dengan iktidal. Kalau betul-betul dihayati itu kan istilahnya yakin dengan apa istilahnya kita tuh dipelihara gitu, kita tuh dipelihara oleh Allah. Apalagi kalau kita kalau kita menghayati makna dari Rabbana walakal hamdu ini, misalkan dari kisah Nabi Yusuf, misalkan dari kisah Nabi Musa, misalkan. Nah itu bagaimana Nabi Yusuf itu kan bagaimana dalam kondisi yang sangat gelap gitu ya, sangat rendah gitu, kondisi yang sangat lemah, nunggu ibaratnya asal menjalani, nunggu akhirnya jadi sukses gitu kan ya. Nabi Ayub ya sempat sangat sukses, kemudian mendapat cobaan, ibaratnya tuh nunggu mohon pertolongan, akhirnya mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Dengan penghayatan terhadap Rabbana walakal hamdu ini ya, makanya tadi kan istilahnya ngecas gitu ya, jadi kita jadi tenang gitu, nih masalah tuh nanti pasti akan dibantu gitu, akan diurus gitu oleh Allah selama kita mengikuti petunjuknya gitu, selama kita berusaha dengan ikhtiar yang terbaik gitu. Kalau hasilnya dari bisa jadi tidak sesuai ikhtiar gitu, tapi ikhtiarnya dulu yang bagian dari ibadah kita sebenarnya. Mungkin sampai sini dulu, gimana? Ada lagi komentar dulu?
Oh iya, ya. Tadi kalau di awal tuh kan di Al-Fatihah itu ya, yang apa tadi tuh memfokuskan niatnya gitu ya, mencari petunjuk gitu kan di arti Al-Fatihah itu sendiri ya. Terus kalau di ruku bersyukur gitu ya, bersyukur sudah diberi petunjuk gitu. Terus tadi ridho gitu ya dengan apapun yang sedang diperjalankan oleh Allah kepada kita itu ya. Nah, ini baru dua ini ya, belum gerakan yang lain gitu, belum bacaan yang lain gitu. Betapa ketika kita apa ya lebih mau menelusuri gitu ya salat itu seperti apa, dan kalau kita bukan gabungkan sebenarnya ya, memang sebenarnya sudah lengkap sih sholat itu sendiri ya, cuman karena kemampuan kita mencari makna dan efeknya itu mungkin baru apa namanya sedikit gitu ya, seolah-olah si psikologi yang melengkapi itu sebenarnya enggak gitu. Hanya dari psikologi akhirnya ketemu nih, oh ternyata masing-masing ini tuh ada impact-nya gitu untuk menaikkan kesehatan mental. Nah, ketika kita nantinya sampai lengkap ya Kang ya, Pak, sampai lengkap nih sampai yang akhir salam, tahu satu-satu diurai, semoga lebih semangat gitu nanti sholatnya ya. Ibaratnya kalaupun ada masa-masanya lagi hektik ya dan tidak fokus dalam apa ya dalam seharian gitu ya, minimal pas sholat lah gitu paksain, misalnya dari takbiratul ihram sampai salam gak bisa full, minimal di takbiratul ihram dulu gitu ya, jadi adalah fokusnya gitu yang ya namanya juga hidup ya Pak, up and down seiring keimanan, tapi ya terus aja dilatih gitu sampai jadi gerakan refleks aja gitu dan kita jadi kecanduan sholat kalau bisa ya. Wah, Masya Allah kalau udah bisa kecanduan sholat ya, enak banget. Ya memang Oh, ini ada Arafi join. Assalamualaikum Arafi. Terus ada Pak Henry, Riri ini tapi perempuan kan ya, Riri Setriadi Widodo. Masya Allah, terima kasih sudah join ya, banyak banget nih yang join sore ini. Ya lanjut Pak. ya jadi sekarang mungkin ada sedikit tentang tekniknya ya di waktu yang terbatas ini supaya kita lebih udah jelas lah tadi ya, bersemangat lah harusnya untuk meraih sholat khusyuk. Nah mungkin sedikit teknik-teknik yang coba saya kumpulkan sendiri ya, yang sebenarnya sudah banyak juga gitu kan dari berbagai referensi. Nah tapi kalau dan saya pikir ini akan kalau kita sederhanakan gitu ya. Pertama memang pas awal itu kita usahakan kita sadari dulu kita mau menghadap Allah. Jadi benar tadi katakanlah nanti kesananya ngeblank atau lari kemana-mana ya nggak apa-apa lah gitu ibaratnya kalau di awal-awal ya. Tapi pertama itu kita coba dulu, kita usir-usir dulu, kita pikiran macam-macam gitu kan. Pas takbiratul ihram itu benar-benar dirasakan mau ketemu Allahnya gitu, menghadap Allahnya. Nah itu langkah pertama gitu ya. Terus dari sisi mindfulness gitu memang kita juga coba ada di teman khusus memang ada teknik namanya tidak melakukan analisa terhadap suatu hal. Nah, jadi disinilah seninya dalam sholat itu kita itu kadang ada dua hal yang bisa membuat distraksi ya. Masalah kita, tiga mungkin, masalah kita, terus sekitar kita, dan terakhir kita memikirkan terlalu berlebihan terhadap yang kita baca gitu. Nah, itu sering juga kan ya, misalkan kita membaca tentang surat ya, kita keterusan tuh memikirkan makna surat itu gitu. Itu juga bisa dibilang jadi mengurangi kenikmatan pas gerakan yang lain gitu ya, karena malah memikirkan, apalagi kalau misalkan di dalam surat itu ada masalah yang
lagi diperdebatkan misalkan ya. Nah itu kan merugikan juga ya kualitas khusyuk kita. Jadi kemampuan untuk mindfulness ini penting jadinya. Kita harus ingat pada yang saat itu. Jadi pas lagi sujud ya sujud gitu. Jadi memang skill, benar-benar skill. Jadi karena skill, nah sifatnya ini sesuatu yang harus dilatih gitu. Jadi tidak bisa pengalaman saya itu teorinya ingat langsung sukses gitu. Ada sesuatu yang harus dilatih. Terus yang berikutnya, bantuan yang berikut tadi fokus ke tempat sujud itu memang salah satu teknik mindfulness. Yang lainnya dibantu dengan suara kita. Ya, suara kita itu dan memang ini dianjurkan juga di fikih ya. Suara kita memang harus terdengar oleh diri kita sendiri gitu. Bahkan ada beberapa mazhab yang mewajibkan untuk bacaan tertentu gitu. Misalkan mazhab Syafi'i mewajibkan untuk Al-Fatihah misalnya. Nah, itu. Kemudian satu lagi di relax ya, di kemenangannya itu juga harus kita usahakan. Nah, jadi ketika misalnya sujud, nah kita nikmati dulu sujudnya. Ya, jadi jangan langsung jangan langsung baca gitu. Kita sadari dulu nih kita mau sujud, kita mau ngapain gitu. Dan kita maknai apa yang dalam sujud ini. Nah, kalau saya seringnya ketika sujud itu karena setelah tadi rangkaiannya setelah ruku di sujud ini. Jadi kan di berdiri dan ruku itu ibaratnya berhubungan dengan petunjuk jalan yang lurus. Nah, di sujud ini kita bersiap-siap kan mau doa di antara dua sujud. Itu kita bersiap-siap minta tolong dimampukan gitu. Jadi ibaratnya petunjuknya udah datang, kita udah ngerti. Tapi kan belum tentu kita mampu mengikutinya. Nah, istilah kita minta ibaratnya modal gitu ke Allah tuh. Kita ingin diampuni, ingin dikasihani, pasti banyak kekurangan, ingin diberi kecukupan, ingin diberi petunjuk. Nah, itu semuanya kan ada di dalam doa di antara dua sujud. Nah, pas sujudnya kita siap-siap dulu gitu, menghadirkan hati. Dan ketika setelah duduk mau sujud kedua itu kita juga tadi kan relax dulu, terus kita mau ngapain nih? Nah, kita sebelum zikir dalam sujud tadi kita menyiapkan mental untuk pasrah gitu kan. Kita yakini akan pemeliharaan Allah gitu, kemahasucian Allah, pemeliharaan Allah yang maha tinggi, sedangkan kita ini sangat rendah gitu ya, sehingga kita mau pasrah aja mengikuti kehidupan ini, berusaha menjalani kehidupan ini yang sebenar-benarnya, yang hak, dengan memohon pertolongan. Jadi di situ ada keyakinan, ada kepasrahan. Jadi semuanya tuh ketika kita ingat pas sujud itu memang akan sangat nikmat gitu, karena di situ juga ada sikap pasrah gitu kan ya. Kan itu mungkin dalam sehari-hari juga kita bisa sering nemu gitu. Ketika kita pusing ya udah pasrah dulu gitu, udah pasrah. Apa nih masalahnya, tenangin dulu. Kemudian baru kita mengambil langkah-langkah yang paling tepat gitu. Nah, ini terus dilatih dalam sujud, sehingga kalau kita semakin baik skillnya dalam hal khusyuk ini, insya Allah kan nanti akan punya efek yang luar biasa ke setiap aspek kehidupan. Dari mindfulness, mindfulness-nya dapat, life meaning-nya dapat, kayak gitu. Tekniknya tadi yang tumaninahnya, terus mendengarkan pikirnya, dan ada satu lagi teknik yang sedang saya latih buat diri saya sendiri untuk meningkatkan. Jadi suka ini juga kadang-kadang ya tadi. Jadi saya punya pendapat, kalaupun kita terdistraksi gitu ya. Ya misalnya tadi pas sholat apa ya, saya tuh tiba-tiba aja ada pikiran gitu. Karena di sebelah tuh ada tetangga, jadi ingat dia itu pernah ngobrol tentang sumur gitu. Jadi kepikiran mau nanya, sumurnya masih ada airnya enggak gitu pas sholat.
Nah, yang seperti itu kan masih mungkin muncul ya. Nah, jadi saya lagi ngembangin teknik, terutama kalau buat sholat jamaah gitu. Gimana caranya kita walaupun sempat ke distraksi, akan selalu bisa balik lagi ketika kita mendengar mendengar takbir dari imam gitu. Jadi saya lagi melatih supaya bisa balik lagi. Nah, kalau lagi sholat sendiri mah ya kita melatih minimal ketika takbir antar gerakan, kita tuh mencoba sadar lagi ke kita lagi menghadap Allah gitu. Itu emang perlu latihan gitu. Karena itu itu juga skill gitu. Iya, jadi kan kalau based on mindfulness itu ya menyadari, mengamati gitu ya, tidak menganalisis, tidak ya itu supaya nggak ke distract gitu ya. Nah kalau yang tadi itu cepat balik gitu ya. Nah tadi kan Bapak juga sempat bilang kalau suara kita itu melatih fokus juga gitu ya. Dan dari yang pernah saya baca sebenarnya suara kita itu punya efek terapi juga Pak buat kita itu. Jadi misal nih kita sedang mengafirmasi sendiri gitu ya, sedang mengobati sendiri. Nah suara terapis dengan suara kitanya sendiri gitu itu lebih efek ke kita gitu loh. Jadi kalau terapis itu hanya memandu aja. Sebenarnya yang paling berefek itu dari suara kita sendiri, karena setiap orang tuh kan punya gelombang itu beda katanya gitu ya. Jadi ketika ada stres segala macam tuh agak geser gitu. Terus kalau kita dengar suara Al-Quran atau suara bacaan salat itu ya dari mulut kita sendiri itu merapihkan lagi gitu lah. Nah ya jadi seperti yang tadi Bapak bilang ya itu melatih fokus gitu ya. Terus kalau kita ya itu sampai ke level gerakan refleks gitu ya, udah misalnya si sholat tuh benar-benar bisa membuat kita, kalau zaman Rasul dulu kan seperti relaksasi gitu ya, bisa sampai ke level itu, betapa indahnya gitu loh, betapa enaknya ibaratnya healing itu udah fasilitasi gitu ya sama Allah gitu. Cuman memang kan perlu tidak bosan-bosannya ya melatih itu gitu. Dan jangan putus asa kalau baru mulai nih, aduh udah ke distract lagi. Terus aja gitu ya Pak ya. Jangan menyerah. Oh iya Pak, kan sebenarnya di dunia psikoterapi ya ada macam-macam nih metode-metode gitu ya. Nah yang baru itu ada namanya darkness terapi. Itu tuh benar-benar cuma diem gitu ya, diem dalam kegelapan, hanya mendengar suara sendiri, tujuannya untuk terkoneksi dengan diri gitu ya. Itu kan kalau yang kayak begitu itu kan memang dari barat ya ditemukannya gitu. Jadi tujuan healing itu sendiri kan membuat seseorang yang misal lagi terluka, akhirnya dia disconnect dengan dirinya, kembali terkoneksi. Cuman kalau yang namanya barat, tidak kenal Islam gitu, caranya itu seperti itu gitu, gelap-gelapan, hanya untuk mendengar suara kita sendiri, sampai kayak begitu gitu ya, tidak melakukan apapun. Nah cuma kan rawannya kalau seperti itu kan yang masuk itu kan setan gitu. Nah beda dengan sholat ya, sebenarnya kan dengan sholat juga at the end gitu, tujuannya Allah itu adalah belajar untuk dialog dengan diri ya, dimulai dengan dialog dengan Allah gitu loh. Ketika kita sudah benar-benar terkonek kuat ya dengan Allah via sholat, akhirnya kita terbiasa berdialog dengan diri, itu yang akhirnya membuat kita tuh healing kan. Definisi healing kan berhenti konflik gitu ya dengan diri sendiri apa ya. Iya, jadi saya yang panjang nih pertanyaannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kalau nggak ada, Bapak mau lanjut lagi. Ini jam berapa ya? Udah lebih dari setengah jam ya? Sedikit lagi paling. Oke. Ini lagi apa istilahnya? Bahwa memang mindfulness itu sangat penting ya. Jadi ketika sholat kita ya kita juga berlatih, ya kita juga seperti diukur kemampuan mindfulness-nya, sehingga efek kesehari-harinya itu kita akan terbiasa gitu.
Gini, jadi mindfulness ini semacam bahan teknik dasar kita merasakan diri kita tuh seperti sedang apa gitu ya. Dari situ kita bisa melakukan respon yang paling efektif, misalkan mengalami stres atau kecemasan atau kemarahan. Mindfulness sendiri memang tidak langsung istilahnya memecahkan, tapi dengan mindfulness kita jadi tidak terbawa arus oleh situasi emosional tadi gitu. Kalau katakanlah kalau emosional ataupun mental blocking, kita tidak terfreeze gimana maksudnya? Kita tidak terpaku sehingga kita nge-freeze dengan suatu mental blocking. Jadi mindfulness ini bagian dari menyadari kita lagi apa. Nah, baru langkah berikutnya nih, bagaimana kita handle-nya gitu. Apa melewatinya, apakah mau istilahnya menghilangkan luka batinnya misalkan, atau pikiran kita yang salah misalkan, target kita yang salah misalkan, atau mungkin hanya sekedar minta maaf juga cukup. Dan jadi intinya gitu, dengan kesadaran itu, dengan mindfulness yang kuat, kita akan bisa membawa diri kita menjadi lebih efektif. Nah, jadi situlah istilahnya menurut saya porsi terbesar selain life meaning gitu ya dari efek kesehatan mental dari sholat. Kalau dari ininya mah nanti teknik ininya saya sendiri suka dengan teknik tapping gitu untuk memperbaiki merilis emosi kalau gitu. Karena secara terbukti memang cukup efektif gitu ya. Karena memang saya lihat tuh manusia itu kan, atau istilahnya komponen apa istilahnya? Manusia terdiri dari ada kognitifnya, ada spiritualnya, dan ada emosi itu yang ada di tubuh. Jadi kadang kognitif kita udah setuju dengan suatu hal, ini harus bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan atau maju atau mundur gitu. Kita ada tahu tuh kognitifnya. Kadang-kadang tapi spiritual kita belum siap misalkan. Jadi sehingga kalau spiritualnya nggak siap, kita akan kalah dengan entah rasa malas atau rasa takut gitu misalkan. Nah, tapi kalau dua-duanya pun sudah siap, kalau saya lihat kadang-kadang si kita juga masih menghambat gitu. Jadi misalkan ada emosi-emosi yang masih tertanam di badan, nah itu bisa menghambat juga sehingga rasanya itu kayak misalkan kalau gemetaran aja gitu tanpa kita sadari tanpa kita bisa kontrol. Nah, itu baru kita tapping misalkan contohnya itu cara. Jadi itu nantinya bisa ke sana. Jadi bukan berarti misalkan ini jadi mindfulness itu semacam langkah awal dan tapi sangat penting gitu untuk kita mau ngapain lagi setelah itu gitu. Insya Allah rasanya sih semua masalah mental itu akan bisa dikelola. Oke. Ya, jadi ya itu lebih sadar itu ya Pak ya, apa yang akan dituju dari mindfulness itu ya, belajar mengamati, belajar menyadari gitu ya, tidak untuk cepat-cepat mikir solusi, tidak untuk dikritisi gitu. Kadang-kadang kan yang membuat orang jadi stres itu kan karena ingin cepat-cepat mencari solusi, ingin buru-buru mengkritisi masalah yang dihadapi tanpa mengamati dulu gitu ya, tanpa menyadari dulu. Nah, dengan tadi ya lebih gigih lagi berlatih salat khusyuk, insya Allah itu udah jalan menuju mindfulness tadi gitu ya, daripada pakai ala barat itu yang gelap-gelapan gitu hanya untuk mendengar suara nurani. Ya kita pakai aja yang udah kita lakukan sehari-hari gitu ya, salat, mendengarkan suara nurani tapi yang terbimbing oleh suaranya Allah gitu, karena ada bacaan-bacaan dan sebagainya gitu ya. Iya mungkin Pak gimana? Ya, tapi kalau gimana? Maksudnya kalau memang ada terapi tadi secara fisik itu memang bagus, menurut saya sih bisa jadi cukup gitu buat oke, nggak masalah selama tidak bertentangan dengan ajaran
Islam gitu ya, sebenarnya nggak Oh masalah. iya, iya, Yang iya, penting memang iya, ada iya. penelitiannya yang apa istilahnya sahih lah, ada penelitian Oh yang iya. saintifik yang bisa kita terima. Seperti contohnya yang teknik tapping gitu ya. Iya, Ya memang iya. secara kesehatan memang ada bukti dengan melakukan Mm, akupressure atau aku mm, tapping mm, gitu punya mm, efek. mm, Tapi itu ke fisik gitu. mm, Sebenarnya efeknya bisa mm. dibilang. Gitu ya. Tapi modal dari kognitif dan spiritualnya itu yang sangat penting gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau memang harus sampai ke situ ininya Mm, pengelolaannya tidak masalah saya gitu. mm, 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 mm. Walaupun kalau Iya. pengalaman saya pribadi, kadang saya juga malas tapping ya. Sering kali dengan teknik kognitif, misalkan mengingat-ingat lagi, oh ya Allah, Mm, misalkan ingat coach ya. Sering mm, kalau pengen cepat, ya kalau dengan la ilaha illallah, Allahu Akbar aja udah cukup gitu kan. Oh ya, yang penting kita mm. tujuan kita ikhlas dan bermohon pertolongan kepada yang maha besar, itu juga Iya. seringkali udah cukup gitu, Iya, secara ya umum. yang pasti teknik terapi ya pasti penting ya Pak ya. Maksudnya kan tidak bisa kita tidak bisa menyamakan setiap iman setiap orang gitu dan setiap apapun iman seseorang berhak dong punya mental yang lebih sehat itu makanya dibantu teknik-teknik terapi. Tapi karena kita orang Islam maka bisa dipilih gitu teknik-teknik mana yang cocok gitu ya dengan keislaman kita gitu. Kalau yang darkness terapi itu kan dari barat banget gitu ya, yang kita belum tahu tuh cocok atau enggaknya. Ya bisa tuh ada berbagai pilihan terapi-terapi yang lain, ada CBT, ada ECT, ada SEP, hipnoterapi, mindful terapi dan macam-macam lah ya. Dan yang paling mudah kita jalani sehari-hari ya ini sholat khusyuk gitu. Sebenarnya mulai apa namanya diteliti juga kan ya Pak ya meskipun belum banyak ya betapa sholat itu terapi yang sangat powerful gitu. Cuma memang baru sedikit ya Pak. Mudah-mudahan Bapak nanti yang menjadi pionir Amin. membuat teknik sholat khusyuk yang bisa memudahkan banyak orang gitu ya untuk merasakan impact dari sholat itu seperti yang nantinya kayak Rasul gitu ya yang jadi ada apa namanya sarana untuk healing gitu ya menjadi tempat kita istirahat ya setiap hari. Oke, nah doakan saja ya sobat-sobat yang bahagia. Kebetulan Bapak memang Pak Roni ini kan lagi mengambil master ya di psikologi dan konseling Islam yang interestnya di Islamic Mindfulness ya Pak ya. Salah satu temanya saat khusyuk. Nanti mungkin kedepannya akan ada semacam kelas gitu ya, terus pelatihan dan sebagainya. Nah, live IG sekarang ini apa ya? Apa sih namanya? DNA lah ya. Nyebar-nyebar ini dulu gitu loh, spill-spill gitu. Untuk nanti selanjutnya ada yang lebih lengkap, lebih khusus, lebih panjang dan kalau untuk teknik kan memang benar-benar gerakan per gerakan ya Pak ya. Supaya apa namanya yang enggak sekedar teori gitu kan yang paling penting kan pas prakteknya gitu. Saya sendiri sebagai peserta pertama dari teknik sholat khusyuk yang sudah ditemukan Bapak Roni merasakan manfaatnya gitu. Oh iya ya, karena saya punya gangguan fokus yang lumayan parah. Ternyata ada nih teknik yang apa sih ya itu harus kedengar suaranya gitu ya. Terus apa tadi tuh ya pas ruku itu adalah ridho dan acceptance, bersyukur mendapat petunjuk gitu ya. Terus pas sujud juga ada artinya masing-masing mana itu. Oh begitu loh. Jadi saya merasa apa ya terbarukan gitu ya bahwa sholat ini ternyata bisa nih jadi terapi. Iya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, tadi belum ada yang bertanya ya. Dan dari Pak Roni sudah cukup, alhamdulillah. Mungkin kita sudahi dulu ya ngobrol sore ini. Karena untuk lengkapnya nggak mungkin ya cuma di acara live G saja, pasti kita perlu lebih khusus ya. Doakan saja terrealisasi cita-citanya Pak Roni ingin membuat teknik-teknik yang lebih detail ya tentang sholat khusyuk. Semata-mata bukan untuk orang juga sih ya Pak ya, tapi untuk perbaikan kita berdua ya Pak ya.
Tapi kata Agim ya, kalau boleh ngutip quote-nya, dakwah terbaik adalah ketika kita tidak berhenti memperbaiki diri gitu. Karena seseorang yang terus memperbaiki diri adalah udah jadi pendakwah gitu ya, tanpa harus banyak-banyak berbicara. Iya, kalau tidak ada yang bertanya dan kalau Parani sudah cukup, maka saya sudahi saja ngobras sore ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat bahagia yang membersamai kami berdua ya selama hampir 1 jam. Ini banyak loh Pak sore ini Pak, Masya Allah. Belum ditambah malaikat yang nontonnya. Semoga didoakan juga sama malaikat, diridhoi oleh Allah kegiatan thalabul ilmi kita sore ini, dan nanti akan ada follow up berikutnya. Tunggu aja, stay tune terus di IG kita ya, Temu Bahagia. Iya, sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, pamit. Ya Pak, boleh di close.